Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Fauji dari kelas MA24C07 Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UAS Etika Hukum Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting, yaitu ada pengertian PKWT, ada perbedaan PKWT dan PKWTT, syarat subjektif dan objektif dalam suatu PKWT, pengertian hubungan kerja, relevansi PKWT dengan hubungan kerja, contoh dokumen PKWT, dan analisis praktek PKWT sesuai dengan prinsip etika hukum bisnis. Pertama, pengertian PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu atau kerap disingkat dengan PKWT merupakan kontrak kerja yang mempunyai periode waktu tertentu. Pada PKWT, pemberi kerja dan karyawan biasanya sudah sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan syaratnya adalah waktunya sudah ditetapkan. Umumnya, pekerjaan dari karyawan dengan PKWT ini bersifat sementara dan hanya bekerja ketika ada event-event tertentu. Contohnya, ketika terjadi lonjakan permintaan di musim tertentu, maka pemberi kerja bisa memanfaatkan PKWT bila berencana merekrut karyawan tambahan. Pada PKWT, tanggal mulai dan selesainya kontrak biasanya ditetapkan antara dua belah pihak, baik pemberi kerja dan karyawan. Bahkan, hal-hal terkait asuransi kesehatan, cuti tahunan, upah yang layak, dan tunjangan sudah disepakati sebelumnya. Meski begitu, tetapi teliti melihat isi dalam kontrak supaya tidak ada yang dirugikan. Itu dasar hukum PKWT. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya pasal 56 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Isinya mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk tentang batas waktu, jenis pekerjaan, dan hak-hak pekerja PKWT. Dan aturan pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021. Untuk selanjutnya, perbedaan PKWT dan PKWTT. Di sini ada beberapa aspek yang menjadi perbedaan untuk PKWT dan PKWTT. Yang pertama, aspek sifat hubungan kerja. Untuk PKWT bersifat sementara atau kontrak, sedangkan PKWTT bersifat tetap atau permanen. Untuk aspek jangka waktu, PKWT terbatas maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan dan pembaruan. Untuk PKWTT tidak terbatas, berlaku sampai salah satu pihak mengakhiri hubungan. Jenis pekerjaan untuk PKWT, pekerjaannya tertentu, yaitu musiman, proyek, atau sementara. Untuk PKWTT, pekerjaan bersifat tetap dan terus-menerus. Kontrak tertulis untuk PKWT wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebelum memulai bekerja. Untuk PKWTT bisa tertulis atau lisan, tapi disarankan tertulis untuk perlindungan hukum. Hak pesangon untuk PKWT tidak ada pesangon saat kontrak berakhir kecuali pemutusan sepihak. Untuk PKWTT ada hak pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Untuk status pekerja, PKWT yaitu pekerja kontrak, untuk PKWTT yaitu karyawan tetap. Jaminan perlindungan untuk PKWT terbatas pada masa kontrak, untuk PKWTT lebih kuat dan stabil termasuk hak atas promosi, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan. Untuk PKWT otomatis berakhir saat masa kontrak selesai. Untuk PKWTT perlu proses PHK dengan alasan yang sah dan kompensasi. Untuk dianggap sah, PKWT harus memenuhi dua jenis syarat, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif ada beberapa poin. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kedua belah pihak harus menyetujui isi perjanjian secara sukarela. Yang kedua, kesepakatan hukum. Pekerja dan pengusaha harus dewasa dan cakap hukum minimal 18 tahun. Tidak di bawah paksaan. Perjanjian dibuat tanpa tekanan, penipuan, atau kehilafan. Yang keempat, kesepahaman atas hak dan kewajiban. Kedua pihak memahami dan menyetujui hak dan tanggung jawabnya. Untuk syarat objektifnya, ada jenis pekerjaan tertentu, hanya untuk pekerjaan sementara, musiman, pekerja proyek, atau pekerja non-permanen.
Yang kedua, bukan pekerja tetap. Tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, rutin, dan terus-menerus. Yang ketiga, durasi terbatas, maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan dan pembaruan sesuai PP nomor 35 tahun 2021. Dan harus dibuat secara tertulis, kontrak wajib ditandatangani sebelum hari pertama bekerja dan dilampiri surat perjanjian. Materi selanjutnya yaitu pengertian hubungan kerja. Hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Definisi hubungan kerja menurut Hartono Widodo dan Judiantoro adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya atau pengusaha, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Materi selanjutnya yaitu relevansi PKWT dengan konsep hubungan kerja. Yang pertama, PKWT adalah dasar terbentuknya hubungan kerja. Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, meskipun pekerja hanya dikontrak selama 6 bulan, ia tetap terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan selama masa kontraknya berlangsung. 2. Hubungan kerja dalam PKWT bersifat sementara. Hubungan kerja yang dibentuk melalui PKWT bersifat terbatas waktu, yaitu berakhir saat kontrak habis, tidak memerlukan PHK, tidak memberi hak pesangon kecuali diakhiri sebelum waktunya. Ini berbeda dari PKWTT, di mana hubungan kerja berlangsung tanpa batas waktu sampai salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri secara sah. Yang ketiga, perlindungan hukum tetap berlaku. Meskipun bersifat sementara, pekerja dalam PKWT tetap berada dalam hubungan kerja formal sehingga tetap memperoleh hak-hak dasar seperti gaji sesuai UMR, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, jam kerja, cuti dan istirahat, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini menegaskan bahwa status PKWT tidak menghapus kewajiban pengusaha dalam hubungan kerja. Batasan penggunaan PKWT mempengaruhi hubungan kerja karena hanya boleh digunakan untuk pekerjaan sementara, musiman, atau berdasarkan proyek dan dengan durasi maksimal 5 tahun. Maka hubungan kerja yang berbentuk dari PKWT tidak boleh diperlakukan seperti hubungan kerja tetap agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan. Berikut adalah contoh surat PKWT. Untuk pihak pertama yaitu manajer HRD/GA dan pihak kedua yaitu karyawan. Kedua belah pihak telah sepakat dan dengan ini membuat perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal pertama itu ada hubungan kerja. Nah, dalam hubungan kerja itu pihak kedua dalam perjanjian kerja ini adalah sebagai karyawan kontrak. Dan namanya masa kontrak adalah 6 bulan. Selama masa kontrak, pihak pertama akan mengevaluasi pihak kedua mengenai kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, kemampuan kerja, komunikasi dan kerjasama, sikap dan perilaku hubungan kerja, dan lain-lain, termasuk akan meninjau kembali kebutuhan kerja yang diperlakukan di dalam perusahaan pihak pertama. Pasal kedua yaitu berisi jabatan. Pihak pertama menerima pihak kedua sebagai staf bagian HRD/GA dan HSE. Nah, ini isinya terkait job desk karyawan tersebut. Oke, untuk pasal ketiga yaitu isinya hari dan jam kerja. Nah, untuk pasal 4 yaitu pengupahan. Pihak pertama akan memberikan upah kepada pihak kedua. Pasal 5 yaitu isinya masa berlaku perjanjian. Jangka waktu masa kontrak dalam perjanjian kerja ini adalah 6 bulan dan berlaku mulai tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. Dan apabila pihak pertama akan memperpanjang perjanjian kerja ini
akan diberitahu kepada pihak kedua paling lambat 7 hari sebelum perjanjian ini berakhir. Untuk pasal 6 yaitu isinya pemutusan hubungan kerja sepihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 26 bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pasal 81 ayat 16 dan atau pasal 8 dalam perjanjian kerja ini, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Untuk pasal 7 yaitu isinya disiplin kerja. Selama bekerja, pihak kedua harus taat pada peraturan perusahaan tersebut. Itu isinya sanksi. Maka pihak pertama berhak memutuskan hubungan kerja tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun kepada pihak kedua jika pihak kedua itu melanggar peraturan perusahaan atau undang-undang yang berlaku. Hal-hal lain mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pihak kedua yang belum tercantum di dalam perjanjian kerja ini diatur dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas janji lisan atau tertulis yang diberikan oleh siapapun yang isinya bertentangan atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja ini. Cukup, itulah adalah contoh surat PKWT. Materi selanjutnya yaitu analisis praktek PKWT sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis. Yang pertama, prinsip keadilan. Realita di lapangan itu banyak perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Contohnya staf admin, kasir, operator produksi. Yang kedua, pekerja kontrak sering mengalami ketidakpastian kerja dan tidak mendapat hak pesangon saat masa kerja berakhir. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja sepihak sering terjadi tanpa kompensasi yang layak. Menurut etika hukum bisnis, keadilan menuntut kesetaraan hak antara perusahaan dan pekerja. Pekerja yang melakukan pekerjaan tetap seharusnya diberi status karyawan tetap atau PKWT dan harus ada jaminan kepastian kerja bukan kontrak kepanjangan. Praktik PKWT sering tidak adil bagi pekerja karena dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban jangka panjang seperti pesangon dan promosi yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang kedua yaitu prinsip transparansi. Ada realita di lapangannya, yaitu banyak pekerja tidak menerima salinan kontrak PKWT dan kontrak sering tidak dijelaskan secara menyeluruh seperti durasi yang sebenarnya, hak dan kewajiban, detail prosedur pemutusan hubungan kerja. Menurut etika bisnis, perusahaan harus terbuka dan jelas dalam memberikan informasi mengenai isi perjanjian kerja dan pekerja berhak tahu syarat kerja termasuk potensi risiko atau pembaruan kontrak. Analisisnya yaitu kurangnya transparansi dalam praktik PKWT menunjukkan bahwa hubungan kerja yang sehat tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi dinilai oleh etika dan keterbukaan dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab. Realita di lapangan. Beberapa perusahaan menggunakan PKWT untuk menghindari kewajiban jaminan sosial, tunjangan tetap, atau cuti tahunan. Dan ada pekerja yang dikontrak bertahun-tahun tanpa pengangkatan sebagai karyawan tetap. Pelanggaran aturan PKWT jarang ditindak petugas. Menurut etika bisnis, perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab, moral, dan hukum terhadap kesejahteraan pekerja, termasuk memberikan BPJS, upah layak, jam kerja manusiawi, dan memperlakukan kontrak sesuai regulasi. Banyak perusahaan belum menjalankan tanggung jawab yang etis dan sosial secara optimal. Hal ini merugikan pekerja dan menciptakan ketimpangan dalam hubungan kerja. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait etika dan hukum bisnis dalam praktek PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Semoga informasi ini dapat membuka wawasan kita semua bahwa kontrak kerja bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan dan keadilan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.